Ya, kali ini kita akan mengaplikasikan eh, materi kita yang sebelumnya kita bahas untuk menghitung medan listrik. Nah, sebelumnya itu kita mengerjakan perumusan medan listrik untuk kawat, untuk yang satu dimensi. Sekarang kita gunakan untuk yang piringan penguatan. Piringan ini dia berbentuk dua dimensi. Jadi di sini misalkan ya piringan bermuatan ini dia memiliki jari-jari luarnya R besar dan jari-jari dalamnya R0 di sini. Dimana di sini di dalamnya ini kosong. Ini seperti piringan yang diberi lubang di tengahnya gitu. Dia berlubang di sini. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mendapatkan medan listrik di titik P di sini yang memiliki ketinggian Y dari pusat piring itu. Nah, sebelumnya kita perlu meninjau sudut theta dan sudut phi, di mana sudut theta itu adalah sudut yang dibentuk antara titik P, sumbu vertikal ini, dengan R0, dan sudut phi itu adalah sudut yang dibentuk antara sumbu vertikal dengan jari-jari luarnya. Gimana cara kita mendapatkan medan listrik totalnya oleh piringan ini? Ya, paling gampang kita potong piringan ini dalam bentuk lingkaran. Ini kita potong lingkaran, terus kita potong lagi lingkaran kecil, dan kemudian kita jumlahkan gitu. Anggap aja kayak gitu ya, lingkaran ini. Nah, gini misalkan. Kemudian di sini juga. Nah, ini kita potong kecil gitu. Nah, kita potong terus. Nah, ya, dan seterusnya. Jadi kita potong piringan ini dalam bentuk lingkaran-lingkaran, dan kita hitung masing-masing medan listriknya yang diakibatkan oleh lingkaran tadi. Di video sebelumnya kan kita udah membahas tuh bagaimana mencari medan listrik oleh cincin bermuatan. Jadi lingkaran ini tidak lain berbentuk cincin kan. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan medan listrik oleh cincin ini di titik P yang berada di ketinggian Y di sini. Oke, misalkan kita ambil potongan berada di sini. Potongan ini berjarak R dari pusat, dan potongan ini memiliki ds. Ds itu bukan elemen keliling ya. Ds itu adalah elemen luas. Jadi cincin ini kan cincin ya. Nah, ini memiliki luas. Kan gini kan? Jadi cincin memiliki jari-jari R dan memiliki ketebalan dr gitu. Luas dari cincin itu adalah kelilingnya dikalikan dengan ketebalannya. Jadi kelilingnya adalah 2πr, ketebalannya adalah dr. Jadi elemen luas dari cincin ini adalah ds sama dengan 2πr dr. Dan kita sebelumnya telah menghitung bahwa medan listrik yang diakibatkan oleh cincin bermuatan yang berbentuk lingkaran di sini itu pasti mengarah ke sumbu Y saja. Misalkan vektor yang dibentuk antara potongan ini ke titik P membentuk sudut beta di sini dan memiliki jarak ρ di sini. Ya, harus beda ya, ini R0, ini R, ini R besar. Di sini kita tuliskan dengan ρ. Nah, medan listrik di titik P oleh muatan dq ini seperti yang sebelumnya kita kerjakan, bahwa dE-nya adalah 1/4 pi epsilon 0 dq per pangkat 3 ini coret aja cos beta. Dimana kalau sebelumnya E totalnya ini adalah Q total. Kalau ini adalah dq, maka ini adalah dE. Jadi kalau di sini ada D, di sini juga ada D. D itu artinya potongan kecil. Nah, sebelumnya kita pernah membahas bahwa untuk muatan yang dua dimensi kita definisikan rapat muatan persatuan luas, yaitu sigma. Sigma adalah dq per ds, sehingga kita bisa dapatkan dq sama dengan sigma ds, dan ds-nya adalah 2π rdr. Kita substitusikan di sini dq-nya, kita akan dapatkan bentuk seperti ini.
dq-nya adalah 2pi r dr. Gitu kan? Nah, sehingga medan listrik totalnya E kita integralkan dari R0 sampai R. Jadi tadi kan gini ya. Ini R0, ini R. Jadi kita potong di sini dari R0 sampai R besar gitu. E adalah 1/4 pi epsilon 0 integral dari R0 sampai R seper kuadrat rho cos beta sigma 2pi r dr. Tak lain dia adalah 1/4 pi epsilon 0 rho integral dari R0 sampai R seper cos beta J sigma 2pi r dr. Nah, karena R itu adalah Y tangan beta di sini kan. Ini R tangan beta kan. Depan dibagi dengan samping. Berarti depannya adalah Y tangan beta. Sehingga dr-nya itu adalah Y sekan kuadrat beta d beta. Turunan dari tangan adalah sekan kuadrat. Sehingga rho itu kan adalah Y per cos beta. Rho itu Y per cos beta. Karena cos beta itu adalah Y per rho. Samping per miring. Sehingga ya rho-nya adalah Y sekan beta. Y per cos beta itu kan Y sekan beta. Karena seper cos itu beta. Dan R0-nya itu adalah Y tangan theta dan R besarnya itu adalah Y tangan V. Jadi kalau kita bentuk di sini ya, integral R itu kita bisa ubah menjadi integral sudut integral beta, tapi mulainya itu bukan dari R0 sampai R besar, tapi dari theta sampai V gitu. Oke, E itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral dari theta sampai V seper Y kuadrat sekan kuadrat beta cos beta J sigma 2pi Y sin beta per cos beta. Ini adalah tangan beta. Y sekan kuadrat beta d beta. Nah, ini bisa dicoret. Ini juga bisa dicoret. Tinggal kita menyisakan bentuk yang lebih simpel. 1/4 pi epsilon 0 integral dari theta sampai V seper Y kuadrat J sigma 2pi Y sin beta Y d beta. Ini ada Y kuadrat Y. Nah, yang mengandung beta kan cuma ini integral dari sin. Apa integral dari sin? Integral dari sin adalah minus cos gitu. Jadi totalnya adalah 2pi sigma per 4 pi epsilon 0 minus cos beta dari theta sampai V J. Tidak lain dia adalah sigma per 2pi per 2 epsilon 0 cos theta minus cos V J gitu. Nah nanti kita bisa substitusikan kembali ya cos theta dalam suku R0 dan R besar.